Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tris Malianta, mahasiswa dari STIK Mercu Bakti Jaya Padang, tingkat 4, dengan program studi S1 Keperawatan akan mempresentasikan asuhan keperawatan paliatif saya yang berjudul dengan kanker. Pertama yaitu definisi, kanker merupakan salah satu golongan penyakit yang ditimbulkan oleh sel tunggal yang tumbuh abnormal dan tidak terkendali sehingga dapat menjadi tumor ganas yang dapat menghancurkan dan merusak sel dan jaringan sehat. Kanker sering dikenal oleh masyarakat sebagai tumor, padahal tidak semua tumor adalah kanker. Tumor adalah segala benjolan tidak normal atau abnormal. Tumor dibagi dalam dua golongan, yaitu tumor jinak dan tumor ganas. Kanker adalah istilah umum untuk semua jenis tumor ganas. Kanker dapat menimpa semua orang pada setiap bagian tubuh dan pada semua golongan umur, namun lebih sering menimpa orang yang berusia 40 tahun. Umumnya, sebelum kanker meluas atau merusak jaringan di sekitarnya, penderita tidak merasakan adanya keluhan ataupun gejala. Kemudian penyebab kanker yaitu yang pertama yaitu bisa jadi dari keturunan, faktor kejiwaan emosional, faktor makanan yang mengandung bahan kimia, faktor perilaku, perilaku faktor perilaku, kemudian perilaku seksual, radikal bebas, virus, infeksi, dan gangguan pada keseimbangan hormonal. Gejala kanker bisa berupa nyeri, pendarahan atau keluar lendir secara tidak wajar, gangguan buang air besar, gangguan buang air seni, gangguan pencernaan dan kesulitan menelan, menurun berat badan secara drastis, muncul benjolan pada payudara atau di tempat lainnya, luka yang tidak kunjung sembuh, perubahan pada kulit secara drastis, pembengkakan kelenjar getah bening, suara parau atau serak, dan batuk secara terus-menerus, tahi lalat berubah ukurannya, makin lama makin besar dan gatal. Kemudian pengobatan mengenai kanker, yang pertama yaitu pengobatan kanker yang terbukti secara medis, seperti terapi operatil, terapi radiasi, terapi kemoterapi, terapi hormonal, atau terapi sistemik, imunoterapi, transarterial, semoembolisasi. Kemudian ada pengobatan dengan terapi kombinasi, dan yang ketiga yaitu pengobatan alternatif. Asuhan keperawatan teoritis pada kanker yang pertama yaitu pengkajian, yang mana ada berisi tentang pengumpulan data, sumber data, data biografi atau biodata, riwayat keluhan utama, riwayat kesehatan masa lalu, pengkajian fisik, pemeriksaan laboratorium, tes diagnostik, pengkajian pola kebiasaan hidup sehari-hari. Diagnosa keperawatan pada kanker yaitu yang pertama yaitu nyeri kronis berhubungan dengan infiltrasi tumor, kemudian yang kedua yaitu gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan imobilisasi, yang ketiga yaitu ansietas berhubungan dengan ancaman terhadap kematian. Intervensi dari kanker, nyeri kronis berhubungan dengan infiltrasi tumor, yang mana di SLKI-nya tingkat nyeri, kriteria hasilnya, keluhan nyeri menurun, meringis menurun, sikap protektif menurun, gelisah menurun, kesulitan tidur menurun, frekuensi nadi membaik, di psikinya, manajemen nyeri, tindakannya yaitu observasi, identifikasi lokasi karakteristik tirasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri, identifikasi skala, identifikasi respon nyeri nonverbal, kemudian terapeutiknya,
Berikan teknik non-farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri, misalnya seperti TENS, hipnosisi, akupresur, terapi musik, biofeedback, terapi pijat, aromatik, teknik imajinasi, terbimbing, kompres hangat atau dingin, terapi bermain, dan fasilitasi istirahat dan tidur. Lalu ada edukasi, jelaskan penyebab periode dan pemicu nyeri, jelaskan strategi meredakan nyeri, anjurkan memonitor nyeri secara mandiri, kolaborasi jika pemberian analgetik jika perlu. Yang kedua yaitu gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan ketidakbugaran fisik, yang mana SLKI-nya yaitu mobilisasi fisik dengan kriteria hasil pergerakan ekstremitas meningkat, kekuatan otot meningkat, rentang gerak meningkat, nyeri menurun, kecemasan menurun, kaku sendi menurun, kelemahan fisik menurun, dan psikinya yaitu dukungan mobilisasi, tindakannya yang observasi, identifikasi adanya nyeri dan keluhan fisik lainnya, identifikasi toleransi fisik melakukan pergerakan, terapeutiknya fasilitasi melakukan pergerakan, libatkan keluarga untuk membantu pasien dalam meningkatkan pergerakan, dan edukasinya yaitu jelaskan tujuan dan prosedur mobilisasi, anjurkan mobilisasi dini, ajarkan mobilisasi sederhana yang harus dilakukan, misalnya duduk di tempat tidur, duduk di sisi tempat tidur, pindah dari tempat tidur ke kursi. Kemudian yang ketiga yaitu ansietas berhubungan dengan ancaman terhadap kematian. Tingkat ansietas yang mana SLKI-nya yaitu tingkat ansietas dengan kriteria hasil, perilaku tegang menurun, perilaku gelisah menurun, tekanan darah menurun, pola tidur membaik, perasaan ketidakberdayaan membaik, dan psikinya terapi relaksasi, tindakannya yaitu observasi, identifikasi teknik relaksasi yang pernah dilakukan, monitor respon terhadap terapi relaksasi, dan terapeutiknya gunakan pakaian yang longgar, gunakan nada suara lembut dengan irama lambat dan berirama, gunakan relaksasi sebagai strategi penunjang dengan analgetik, tindakan medis lain jika sesuai. Dan edukasinya yaitu jelaskan tujuan, manfaat, batasan dan jenis relaksasi yang tersedia, misalnya yaitu musik, meditasi, napas dalam, relaksasi otot progresif. Anjurkan mengambil posisi nyaman, anjurkan rileks dan melakukan sensasi relaksasi. Dan yang terakhir yaitu demonstrasikan dan latih teknik relaksasi, misalnya yaitu seperti napas dalam peregangan atau imajinasi terbimbing. Implementasi pada pasien kanker ini yaitu merupakan tahap keempat dari proses keperawatan di mana rencana keperawatan dilaksanakan. Melaksanakan intervensi atau aktivitas yang telah ditentukan pada tahap ini, perawat siap untuk melaksanakan intervensi dan aktivitas yang telah dicatat dalam rencana perawatan klien. Agar implementasi perencanaan dapat tepat waktu dan efektif terhadap biaya, pertama-tama harus mengidentifikasi prioritas perawatan klien. Kemudian bila perawatan telah dilaksanakan, memantau dan mencatat respon pasien terhadap setiap intervensi dan mengkomunikasikan informasi ini kepada penyedia perawatan kesehatan lainnya. Kemudian dengan menggunakan data, dapat mengevaluasi, merevisi rencana keperawatan dalam tahap proses perawatan berikutnya. Dan tahap selanjutnya itu evaluasi. Tahap evaluasi menentukan kemajuan pasien terhadap pencapaian hasil yang diinginkan dan respon pasien terhadap dan keefektifan intervensi keperawatan, kemudian mengganti rencana perawatan jika diperlukan. Tahap akhir dari proses keperawatan, perawat mengevaluasi kemampuan pasien ke arah pencapaian hasil. Kemudian kesimpulannya, kanker merupakan penyakit akibat pertumbuhan tidak normal dan sel-sel jaringan tubuh yang berubah menjadi sel kanker.
Dalam perkembangannya, sel-sel kanker dapat menyebar ke bagian tubuh lainnya sehingga dapat menyebabkan kematian. Kanker sering dikenal oleh masyarakat sebagai tumor, padahal tidak semua tumor adalah kanker. Penyebab kanker sampai sekarang masih sulit untuk dipastikan karena merupakan gabungan dari sekumpulan faktor genetik dan faktor lingkungan. Pada prinsipnya, pengobatan kanker yang ada saat ini adalah menyembuhkan secara lokal di daerah, di tempat tumbuhnya, dan berupaya agar tidak menyebar ke area atau tempat lainnya. Saran dari saya yaitu perawatan paliatif pada pasien dengan kanker sangat diperlukan untuk memberikan rasa nyaman serta mengurangi rasa nyeri akibat penyakit yang diderita pasien serta pengobatan yang sedang dijalankan. Dengan adanya perawatan paliatif, maka perawat sudah membantu dalam meningkatkan derajat hidup pasien serta menjalankan tanggung jawab sebagai perawat. Sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih.